Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk kelompok 5 yaitu ada saya Santi Apriani dan Zakaria Damonugroho. Pernapasan atau respirasi. Definisi pertukaran gas yaitu oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dan karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru. Pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya. Alat-alat dalam sistem pernapasan. 1. Yaitu ada rongga hidung, merupakan tempat masuknya udara pernapasan. Rongga hidung berlapis selaput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Di dalam rongga hidung terjadi penyesuaian suhu dan kelembapan udara sehingga udara yang masuk ke paru-paru tidak terlalu kering ataupun terlalu lembab. Selain sebagai organ pernapasan, hidung juga merupakan indera pembau yang sangat sensitif. 2. Yaitu ada faring, merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran respirasi. 3 bagian faring yaitu ada nasofaring yang membuka ke arah rongga hidung, orofaring membuka ke arah rongga mulut, laryngofaring membuka ke arah laring. Pada bagian belakang faring terdapat laring, tempat terletaknya pita suara. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Makan sambil berbicara dapat mengakibatkan makanan masuk ke saluran pernapasan karena saluran pernapasan pada saat tersebut sedang terbuka. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernapas dan berbicara tidak terjadi bersamaan sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. 3. Yaitu ada laring, terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorok, tersusun oleh tulang rawan. Fungsinya yaitu menyalurkan udara dari faring ke trakea. Terdapat glotis, bagian atas laring. Glotis akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Laring berperan untuk pembentukan suara dan untuk melindungi jalan nafas terhadap masuknya makanan dan cairan. Laring dapat tersumbat antara lain oleh benda asing, infeksi, misalnya yaitu infeksi tumor. Selanjutnya yaitu ada trakea, tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak di sebagian leher dan sebagian di rongga dada. Dinding tengkorak tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Trakea ini terjadi dari 3 lapis yaitu 1 lapis luar terdiri atas jaringan ikat, 2 lapis tengah terdiri atas otot, yaitu ada otot polos dan cincin tulang rawan. 3 lapis terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Selanjutnya itu ada bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorok, jumlahnya sepasang, menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapis yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Seperti pada trakea, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen
dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus dan alveolus. Paru-paru manusia berjumlah sepasang kanan dan kiri. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis disebut pleura. Selaput bagian dalamnya langsung menyelaputi paru-paru disebut pleura. Dalam pleura visceralis dan selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar. Di antara selaput tersebut dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembangkan dan mengepis. Alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantung udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Pernapasan manusia. Yang pertama, pernapasan manusia, inspirasi dan ekspirasi. Pernapasan berdasarkan cara melakukannya. Organ yang berperan: pernapasan dada dan pernapasan perut. Mekanisme pernapasan dada dan perut. Pernapasan dada bisa dilihat di gambar di slide ini. Udara masuk, terus tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Volume rongga dada membesar, inspirasi. Ini ekspirasi. Udara keluar, tulang rusuk turun karena otot antar tulang rusuk berelaksasi. Volume rongga dada mengecil, ekspirasi. Lanjutan, pernapasan perut. Nah, udara masuk, otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Inspirasi. Kalau ekspirasinya adalah udara keluar, otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil, ekspirasi. Bisa dilihat di gambar. Oke, lanjut. Volume udara pernapasan seperti gambar grafik ada di slide. Coba kita perhatikan. Macam-macam volume udara pernapasan. Yang pertama, udara residu. Udara sebanyak 1000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru. Pertukaran gas dalam tubuh. Pertukaran gas di paru-paru. Nah, yang pertama disebut sebagai ekspirasi eksternal, berhubungan dengan udara luar di tubuh terkait dengan pernapasan melalui hidung. Terjadi difusi O2 dari alveolus ke dalam darah dan difusi CO2 dari darah ke alveolus. Nah, dalam pengikatan O2 oksigen oleh darah terjadi reaksi Hb plus O2 tanda panah HbO2 oksihemoglobin, yaitu O2 diikat oleh hemoglobin darah. Selanjutnya, dalam pernapasan CO2 darah terjadi reaksi H+ sama dengan HCO3 CO-3 menghasilkan H2CO3
CO3 menghasilkan H2O plus CO3. Pertukaran gas di jaringan. Nah, yang pertama disebut respirasi internal. Di dalam tubuh terjadi pelepasan O2 dari darah ke jaringan dan pengikatan CO2 dari jaringan oleh darah. Dalam pernapasan O2 dari darah terjadi reaksi hemoglobin O2 menghasilkan Hb plus O2. Dalam pengikatan CO2 dari jaringan terjadi reaksi CO2 plus H2O menghasilkan H2CO3 menghasilkan H plus ditambah HCO3. Reaksi ini dipercepat oleh enzim karbonat anhidrase dalam eritrosit. Pertukaran oksigen. Nah, ini bisa dilihat seperti slide di PPT. Coba perhatikan. Oke, kita lanjut. Nah, proses pertukaran oksigen dari alveolus ke dalam darah. Setelah berada di darah, oksigen dibawa ke sel-sel tubuh yang membutuhkan pertukaran O2. Sebagian besar diangkut oleh hemoglobin dalam sel darah merah. Nah, seperti rumus Hb4 ditambah 4O2 dalam paru-paru, terus 4 HbO2 ke kiri dalam jaringan. Nah, proses pengikatan dan pelepasan O2 dipengaruhi oleh kadar O2, CO2 dan tekanan O2. Pertukaran karbon dioksida. Nah, bisa diperhatikan di gambar. Nah, proses pertukaran karbon dioksida dari sel jaringan ke dalam darah. Setelah berada di dalam darah, karbon dioksida dibawa ke alveolus untuk dikeluarkan. Pertukaran CO2. Ada 3 cara pengangkutan CO2. 1. CO2 larut dalam plasma membentuk asam karbonat. CO2 ditambah H2O menghasilkan H2CO3. Cara ini hanya 5%. Yang kedua, dalam bentuk senyawa karbomino, CO2 berdifusi ke dalam sel darah merah berikatan dengan amin dalam kurung min NH2 tutup kurung. Cara ini menghasilkan 30%. Lanjutan. Oke, yang ketiga, dalam bentuk ion HCO3 min melalui proses berantai disebut pertukaran klorida. CO2 masuk ke dalam sel darah merah yang mengandung enzim karbonat anhidrase. Enzim karbonat menghasilkan CO2 ditambah H2O, lalu H2O CO3 anhidrase. Bisa dilihat ya, ini H2O menghasilkan H plus dan HCO3. Nah, keluar dari sel darah merah masuk ke plasma darah, kedudukan HCO3 diganti ion klorida. Dengan cara ini 65% terbanyak. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini Aldi pergi.